The Last Paradise, The Last Secret of Indonesia. And there are lots of other names how people call Raja Ampat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, yaitu kronologi dan dampak. Poin yang kedua, permasalahan hukum lingkungan dari segi administrasi, perdata, dan pidana. Poin yang ketiga, penyelesaian masalah melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Poin yang keempat, peran masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan poin yang terakhir, yaitu keterkaitan kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 2 Tahun 2009, serta tujuan hukum asas-asas tersebut apakah terlaksana atau tidak. Masuk ke poin pertama, Raja Ampat ialah salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai surga bawah laut, di mana terdapat keindahan alam yang luar biasa dengan terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tapi ternyata, di balik indahnya Pulau Raja Ampat terdapat aktivitas penambangan nikel yang sudah lama berlangsung hingga saat ini. Bermula pada tahun 1972, ketika pemerintah memberikan izin awal untuk eksplorasi nikel di Pulau Gam, yaitu salah satu pulau kecil di Raja Ampat. Pada tahun 1998, perusahaan bernama PT Gag Nikel resmi menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut. Kontrak ini dibuat langsung oleh Presiden Soeharto dan memberikan izin kepada PT Gag Nikel untuk mengelola lahan seluas lebih dari 13.000 hektar selama 30 tahun ke depan. Setelah beberapa tahun melakukan eksplorasi dan penelitian, mulai tahun 2015 sampai 2017, perusahaan ini mulai membangun fasilitas tambang dan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada akhir 2017, mereka resmi mendapatkan izin untuk mulai produksi, dan pada tahun 2018, kegiatan penambangan pun berjalan penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dampak negatif mulai muncul. Pembukaan lahan yang cukup luas menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya habitat satwa. Selain itu, limbah dari proses penambangan mencemari laut di sekitar Pulau Gam, merusak terumbu karang yang menjadi rumah bagi banyak ikan dan makhluk laut lainnya. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena laut dan terumbu karang itu adalah sumber penghidupan utama bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar sana. Nah, pada tahun 2025 ini, pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat. Beberapa perusahaan tambang yang tidak memenuhi standar lingkungan dihentikan operasionalnya sementara. PT Gag Nikel sendiri tetap diizinkan beroperasi karena dianggap sudah memenuhi persyaratan yang ada, meskipun kontroversi dan kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan masih terus berlanjut. Masuk ke poin kedua, yaitu permasalahan hukum lingkungan dari segi administrasi, perdata, dan pidana. Penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini menjadi sorotan serius karena dampak buruknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dari sisi hukum administrasi, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menentukan banyak pelanggaran, terutama terkait izin lingkungan dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Beberapa perusahaan tambang bahkan beroperasi tanpa dokumen lengkap dan melanggar tata kelola kawasan hutan. Akibat temuan ini, izin usaha pertambangan dari beberapa perusahaan dicabut dan lokasi tambang disegel untuk menghentikan aktivitas yang merusak. Dampak lingkungan yang paling nyata adalah kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut akibat sedimentasi limbah tambang yang mengalir ke perairan sekitar. Menurut ahli lingkungan dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, limbah logam berat nikel yang bersifat asam dapat meningkatkan keasaman air laut dan menyebabkan pemutihan terumbu karang, yang merupakan rumah bagi ribuan spesies laut di Raja Ampat. Selain itu, pembukaan lahan tambang menyebabkan deforestasi, yang mengancam habitat satwa endemik dan meningkatkan resiko erosi serta pencemaran air tanah. Kemudian, masuk ke perspektif hukum perdata. Kerusakan ini membuka peluang bagi masyarakat adat dan negara untuk menuntut ganti rugi atas kerugian lingkungan dan sosial yang dialami. Namun, perlindungan hukum bagi masyarakat lokal masih terbatas, karena keterbatasan akses dan partisipasi mereka dalam proses perizinan dan penegakan hukum. Sementara itu, aspek hukum pidana juga tengah berjalan, di mana beberapa perusahaan tambang yang terbukti melanggar aturan lingkungan diancam dengan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menegaskan bahwa izin lingkungan perusahaan tambang akan dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran serius. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penambangan yang dilakukan oleh perusahaan seperti PT Gag Nikel dan PT Anugrah Surya Pratama telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, terutama pada ekosistem terumbu karang dan hutan di sekitar pulau-pulau kecil tersebut. Dari sisi litigasi, pemerintah dan masyarakat dapat menempuh jalur hukum formal untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan tambang. Aktivitas penambangan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa perusahaan telah menjadi objek penyelidikan hukum pidana
lainnya karena terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pembuangan limbah yang mencemari laut dan merusak ekosistem terumbu karang. Selain itu, masyarakat adat dan negara juga berpeluang mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian lingkungan dan sosial yang dialami akibat aktivitas tambang ini. Sedangkan dari sisi non-litigasi, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah administratif untuk mengatasi dampak negatif ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang dan menemukan berbagai pelanggaran izin lingkungan, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Akibatnya, beberapa perusahaan tambang yang tidak memenuhi persyaratan izin usaha pertambangan dan persetujuan menggunakan kawasan hutan dicabut izinnya dan lokasi tambang disegel untuk menghentikan aktivitas yang merusak. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menegaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan upaya penting dalam mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan memastikan perusahaan menaati aturan yang berlaku. Di balik semua proses hukum dan kebijakan ini, masyarakat lokal tetaplah menjadi pihak yang paling terdampak. Kehidupan mereka yang selama ini bergantung pada hasil laut dan kelestarian alam kini terancam. Kerusakan lingkungan berarti hilangnya sumber penghidupan dan ancaman bagi keberlangsungan budaya mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan bukan hanya soal aturan, tetapi juga tetap menjaga masa depan masyarakat dan keindahan alam Raja Ampat yang tak ternilai. Memasuki poin yang keempat, yaitu peran masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup ternyata bukan sekadar wacana, tetapi sudah diatur jelas dalam berbagai undang-undang di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semuanya menegaskan bahwa masyarakat punya peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, misalnya secara khusus di pasal 70 disebutkan bahwa masyarakat bisa berperan aktif lewat berbagai cara. Mereka tidak hanya sebagai objek yang menerima dampak, tapi juga sebagai subjek yang ikut mengawasi dan melaporkan kondisi lingkungan, mulai dari pengawasan sosial, memberikan saran, mengajukan keberatan, sampai menyampaikan pengaduan dan informasi kepada pemerintah. Jadi, masyarakat punya hak dan ruang untuk ikut mengawal agar lingkungan tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diadopsi dari Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, masyarakat bukan hanya sekadar penonton, tapi juga pemain utama dalam menjaga bumi tetap sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat secara aktif. Kenapa? Mereka bisa ikut dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program lingkungan di wilayahnya. Ini penting karena agar kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak masyarakat luas. Peran serta masyarakat ini juga membawa manfaat nyata. Misalnya, masyarakat yang aktif mengawasi bisa memberikan informasi penting kepada pemerintah tentang pelanggaran lingkungan yang terjadi. Mereka juga bisa membantu meningkatkan kesadaran lingkungan di komunitasnya, sehingga tercipta budaya peduli lingkungan yang kuat. Singkatnya, peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan ikut serta secara aktif, masyarakat bisa memastikan bahwa lingkungan hidup tetap lestari untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Masuk ke poin terakhir, yaitu ketertarikan kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 2 Tahun 2009, serta tujuan hukum asas-asas tersebut apakah terlaksana atau tidak. Kasus penambangan nikel di Raja Ampat yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Asas-asas ini menjadi pijakan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin keadilan dan keberlanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang. Asas tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam konteks Raja Ampat, negara harus memastikan bahwa kegiatan penambangan nikel tidak merusak lingkungan secara permanen dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Negara juga wajib mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Faktanya, negara telah mencabut tempat izin usaha pertambangan yang melanggar aturan lingkungan dan berada di kawasan geopark. Sebagai bentuk tanggung jawab melindungi lingkungan dan masyarakat, namun, PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi meski ada kekhawatiran kerusakan ekosistem, menunjukkan tanggung jawab negara belum sepenuhnya optimal. Pemenuhan asas ini sebagian terpenuhi namun masih banyak kekurangan.